Shalom teman-teman, welcome to podcast Pemuda Yes, POBY. We are here empowering to sharing. Hai teman-teman, perkenalkan Halo. Saya Regina dan teman saya. Otnie. Oke, kita hari ini akan banyak bahas-bahas tentang hal-hal menarik lagi nih, yang benar nggak? Sangat-sangat menarik ini, PC. Nah, kita jadi bakal update tiap bulannya di Instagram di @bsyes.surabaya. Nah, jadi kalau misal kalian mau berbagi ide, mau berbagi pengalaman atau ada saran-saran juga bisa DM aja langsung Instagramnya ya, Cik ya. Oke, benar banget. Tinggal DM di Instagram @bsyes.surabaya. Itu teman-teman. Dan selamat datang di podcast episode 2. Bersama siapa nih yang kali ini kita kedatangan tamunya? Waduh, Boleh tamunya. dong diperkenalkan dulu yang. Iya, jadi guys, tamunya ini sangat-sangat spesial. Didatangkan dari jauh, tapi karena bisa online, jadi bisa ketemu. Nah, jadi mari kita undang aja, kita sambut aja Koko Tinggi dan Cece Jesnat. Nah, Shalom semua. Nah, Cirere, ini kita bakal ngomongin apa sih, Ce? Kok ngundang orang-orang gini, Ce? Nah, kita itu kali ini, episode ini bakal bahas bagaimana sih kalau hubungan yang terburu-buru itu kalau anak muda yang mungkin belum punya pasangan, kadang dia merasa tersaingi, lalu mungkin ada rasa minder, kayak gitu loh, Yeng. Apa yang kira-kira anak muda ini harus lakukan, atau ada solusi mungkin buat teman-teman yang masih single mungkin ya, Jesnat sama Singgi ini kan beda ya, kita kan masih single, bukan jomblo, beda ya. Sedangkan Bapak sama yang, ya kan, sedangkan tamu kita kan sudah married. Single itu pilihan. Kok jomblo nasib ya. Betul, itu setuju itu. Jadi itu yang bakal kita bahas, tentang hubungan yang buru-buru itu bagaimana sih menurut pandangan teman-teman kali ini, gitu. Wih, keren. Ini topik yang anggapannya cukup hangat lah di kalangan para anak-anak muda ini. Kan kadang anak-anak muda ini ada yang minder juga gitu loh, kayak di kalangan mereka lihat temennya udah pacaran gitu. Ih, enak ya temenku udah pacaran ya. Terus ada yang pacaran mungkin dikejar-kejar untuk buru-buru nikah gitu ya kan. Ya ini bener-bener hangat gitu kan Cirere. Nah, jadi boleh nih, langsung aja kita ajak mereka berdua, Koko dan Cece, ini untuk kenalan dulu. Nah, silakan. Iya, boleh nih kenalan dulu. Iya, kenalan dulu. Ya, siapa duluan ya? Oh, saya duluan. Kepala rumah tangga duluan. Oh, bawanya begitu. Ya, shalom teman-teman semua pendengar yang terkasih. Sekarang dengan saya Singgi, selaku Ketua Yes Divisi Yes. Dan terima kasih untuk teman-teman Surabaya yang sudah mengundang saya. Dan di samping saya mantan pacar, istri. Ya. Saya mantan pacarnya udah pakai gitu ya. Jadi sekarang udah istri kan, bukan pacar lagi. Udah punya anak. Jadi udah bisa serong kiri serong kanan. Urus. Dia nggak punya pacar tetap urus. Kalau boleh tahu nih kesibukan kalian kan married ya nih? Bener kan? Suami istri sudah married kan? Kesibukannya Bapak Lembaga Senior juga ya, bisa siap berapa pendeta di sah. Surat nikah ada, kakak semua ada, aman. Siap. Kalau nggak sah saya juga nggak mau, Bu. Oh ya, terima kasih itu maunya. Nggak mungkin tampil di sini, nggak boleh tampil nanti bahaya. Betul.
Kalau boleh tahu kesibukannya apa nih setelah merit ini, apa ada yang berbeda? Gimana rasanya punya suami? Singgi gimana rasanya punya istri? Boleh lah cerita sedikit-sedikit spoiler. Berbeda. Silakan. Punya suami sama nggak punya suami jelas beda ya. Oh. Kalau zaman dulu kan, kalau buat aku pribadi kayak contoh paling simpel lah ya. Contoh paling simpel, aku tuh nggak peduli ya siang makan apa, malam mau makan apa, nggak makan pun nggak apa-apa gitu. Tapi beda pas punya suami tuh kayak, oke, ntar bapaknya mau makan apa ya gitu. Dan saya mesti buat apa ya gitu. Dan ceritanya udah kerja gitu. Sebenarnya kayak kita bisa buatin sesuatu biar dia happy atau apa. Itu contoh paling simpel lah gitu. Yang paling ada perbedaannya. Kalau dulu kayak nggak peduli mau makan boleh nggak boleh gitu. Dulu mau pergi kemana nggak perlu izin segala macam. Kalau sekarang kan kayak mau pergi malam atau pergi apa kan, oh ya kasih tahu, kasih kabar segala macam. Jadi ada sih perbedaan. Dan perbedaannya tuh banyak. Nanti kita kupas, jangan sekarang. Iya. Bebas terikat dia. Aduh, Singgi? Bebas terikat. Wah, mantap itu. Kalau dari saya ya sebenarnya pasti beda lah. Dari sisi tanggung jawab beda. Mendapat sesuatu harus mulai bagi istri, anak, lain-lain, financial management, terus waktu, ada waktu terus pelayanan, waktu dikontekin oatmeal mungkin kan, contoh, gitu. Terus waktu ngurusin kerjaan, terus harus punya waktu juga untuk istri, gitu. Istilahnya sebelum menikah dan sudah menikah itu harus lebih teliti untuk membagi, karena kita ini terbatas. Cuma Tuhan yang terbatas. Amin. Amin. Mungkin lebih tepatnya mengatur ya Pak. Terwaktu ya. Membagi waktu gitu. Oh. Nah, keren. Nah, aku dan J. Nah, ini menurut kalian itu dulu kan waktu muda lah. Yang sekarang masih muda. Ya lebih muda sedikit. Pasangan muda. 20. Nah, umur 20 lah C. Anggapannya baru-baru kuliah. Nah, itu menurut kalian tuh pacaran itu suatu perlombaan apa gimana sih? Kan kadang orang kalau lihat temennya itu kadang kayak iri tuh, kayak wah dia udah dapat pacar, masa aku nggak dapat kan gitu. Nah, menurut kalian berdua ini gimana? Apakah pacaran ini perlombaan atau gimana? Mungkin tanya sama Bapak dulu kan. Kalian nggak penasaran mantan Bapak itu sebelum saya ada berapa? Sensor. Aku atau kamu diajak dulu. Aku jawab singkat ya. Kalau menurut aku pacaran itu bukan perlombaan, karena aku sendiri itu sebenarnya nggak ngebet pacaran, teman-teman mungkin. Aku kayak nggak, tadinya ya I'm fine with myself gitu. Maksudnya aku oke aja sendiri, aku happy sendiri, kayak bilang kan single itu pilihan bukan asik. Jadi ya aku milih itu karena aku bahagia ya kan. Jadi ya bukan perlombaan sih gitu. Soalnya aku mikir gitu, kayak ngapain aku pacaran? Soalnya banyak juga kan pacaran yang jadi nggak bisa fokus dengan kayak meniti karir, atau misalnya lebih punya waktu dengan keluarga, atau misalnya dia pokoknya lebih waktu kita kan lebih terbagi gitu kalau misalnya punya pacar gitu. Otomatis kan entah tanya kamu di mana, lagi apa, sama siapa kan, misalnya kayak gitu ya kan. Sedangkan kalau sendiri kan ya terserah. Jadi menurut aku bukan perlombaan sih, tapi itu pilihan. Tapi juga kayak pacaran itu nggak harus sekarang gue mesti punya pacar karena temen gue tuh udah pacaran, enggak. Menurut aku, karena pacaran itu bukan, kalau buat aku pacaran itu buat jenjang pernikahan. Tapi terserah kalau kita menurut aku pacaran itu cuma buat main-main itu kan jadi mantap. Kalau dari aku Betul. Pacaran gimana itu kalau dari sini kita tuh bisa kita bilang juga sebagai perlombaan. Kenapa? Karena namanya perlombaan itu pasti punya
sense of urgency, yaitu kita dikejar deadline, kita dipepetin waktu, betul kan? Seringkali waktu ada deadline dan dipepetin waktu, itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Namun perlombaan di sini dalam artian apa? Bukan artian kamu ngebet untuk dapat pacar atau dapat gandengan. Tapi yang harus kita lakukan apa? Kita ngebet mempersiapkan diri kita menjadi pasangan yang baik. Haleluya. Memang. Jadi maksudnya di sini berlomba-lomba menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Betul. Gila, mantap sekali. Perspektif lain. Saya tidak berpikir sampai sana loh. Terlalu dalam itu, biru banget. Ya udah. Beda, kita orangnya sedikit rebel ya, Jesnat. Iya betul. Kita tuh apa adanya gitu ya. Nah, kalau kita harus ada apanya ya, Otil ya. Terus nih, buat Jesnat sama Singgi boleh dijawab ya. Ada suatu pertanyaan yang mungkin sedih. Nah, kalian berdua pacaran kan sudah cukup lama ya? Berapa tahun kira-kira kalau boleh tahu nih? Pacaran ya? Pacaran. Nggak termasuk PDKT. Susah kok. Soalnya Bapak ini ada unik. Emang Bapak kompleks. Di gereja BS itu diajarin gitu. Gak boleh langsung pacaran. Harus jadi teman baik dulu. Dari teman baik jadi teman hidup gitu. Oh. Jadi waktu dekat kalau gitu. Nah, waktu dekat itu total daripada mau mencari sampai terjadi, belum terjadi sampai penciptaan, itu 4 tahun lah, saudara. Tahun pertama mendekat, tahun kedua itu mulai mengkonfirmasi, tahun ketiga 4 itu benar-benar serius gitu loh. Karena saya juga sebagai laki-laki, kita itu nggak boleh buang waktu. Nah, buang waktu dalam apa? Bukan buang waktu kita. Kalau kita mengejar seorang, cuma karena kita nggak serius, kita buang waktunya dia. Mungkin gara-gara kita buang waktunya dia harusnya bisa berkembang jadi seorang yang lebih baik, bisa punya talent, tapi gara-gara kita membuang waktunya dia, pada akhirnya dia nggak bisa menghasilkan buah yang lebih banyak. Nanti Tuhan yang akan tutup kitanya. Tuh teman-teman ingat ya, ini ada satu poin yang bagus tadi. Jadi jangan buang waktunya pasangan. Bukan, jangan buang waktunya target. Ini kelihatannya di sini ya Jesnat sampai tercengang ini sama jawaban Pak Singgi. Ya karena saya sendiri tidak tahu suami saya bisa seperti itu gitu. Tiba-tiba ada waktu ya. Luar biasa memang. Pertanyaannya, berapa lama kita pacaran? Jadi 4 tahun ya, 4 tahun waktu dekat. 4 tahun. Gitu. Nah, tapi kenapa kok? Oke, nggak apa-apa, lanjutin aja dulu dia. Oke, tapi kenapa aku bilang Bapak ini rada unik? Soalnya kayak yang tadi pakai cerita tahun pertama gini, tahun kedua gini. Jadi sebenarnya itu tahun pertama itu dia tuh nggak nembak kayak pacaran yuk, mau jadi pacar gua, nggak gitu. Dia bilang mau nggak kita pre-official dating. Kalian pernah nggak sih? Jadi pacaran, tapi ini ada pre-official. Kalau misalnya pernikahan ada pre-wedding gitu kan? Ya wajar pre-wedding ya kan, atau engagement. Ini mau pacaran tapi ada pre-official dating. Aku aja nggak ngerti gitu, katanya kita coba dulu nih 1 tahun pre-official. Kalau memang udah oke, baru kita official. Sebenarnya nggak ngerti juga bedanya waktu itu apa gitu. Jadi ya tahunnya 4 tahun aja. Gitu. Sangat tidak terburu-buru ya. Sangat tidak terburu-buru. Oh iya tuh, buat Jesnat sama Singgi, selama 4 tahun kalian pacaran, pasti kan keluarga juga saling mengenal dong.
Enggak 4 tahun lah, dihitung 3 tahun. Tadi kan ada pre-official. Ya. Betul. Keluarga sudah saling kenal dan tahu kan pastinya. Nah, kalau keluarga sama sudah saling tahu pasangan kalian masing-masing, ada nggak pertanyaan dari keluarga, misal, kapan mau serius nih sama Jesnat? Atau kapan nih kalian mau serius ke jenjang yang lebih serius lagi? Ada nggak pertanyaan kayak gitu dari keluarga? Kan biasanya mostly dan orang-orang yang pacaran sudah berjalan 2 tahun gitu, keluarganya mulai tanya nih, kapan nih mau serius gitu? Kapan nih mau diseriusin? Kalau Jesnat sama Singgi gimana nih? Kalau aku enggak. Mamiku pas aku bilang aku dilamar menikah aja, dia kaget, dia shock gitu. Soalnya mungkin lebih kayak anak perempuan kali ya. Jadi kan istilahnya kalau perempuan tuh kayak diambil lah istilahnya kan dia nanti punya keluarga sendiri atau apa gitu. Jadi mamiku ya, aduh jangan cepet-cepet nikah sih kalau bisa. Kalau mamiku nggak tahu mami-mami yang lain ya kan. Dia aja shock ya, aduh ngapain kamu nikah? Padahal nggak perlu juga. Cuman kayak aku nggak ada pertanyaan gitu sih. Justru mamiku mesti ingetin aku berulang kali kayak mantapin dulu gitu, karena pernikahan itu sekali seumur hidup, jangan sampai kamu nyesel. Ini kan makanya penting, kalau menurut aku penting sebelum nikah itu kita harus bahagia dengan diri kita sendiri dulu gitu. Karena kalau misalnya kita itu nggak bahagia dengan diri kita sendiri, makanya kita pacaran biar kita bahagia, itu salah besar gitu. Karena sebenarnya nanti setelah kamu pacaran, setelah kamu nikah, itu nggak bahagia happily ever after kayak fairy tale gitu. Karena itu justru yang tadinya pikiran satu orang, sekarang 2 orang dilebur jadi satu gitu. Itu malah akan banyak masalah, malah akan banyak perdebatan, perbedaan pendapat gitu. Jadi mami enggak sih, orang tua enggak, juga nggak nyuruh. Yang penting bahagia dulu sama diri sendiri, kamu yakin, kamu mantap, ya baru aku. Siap. Wah, ini Mantul. pesan yang mantul ya. Kalau dari Singgi nih? Kalau dari aku, sebenarnya ada 2 sisi. Sisi yang satu bertanya, kapan mau serius, segala macam. Kayak orang tua normal lah. Tapi percaya atau enggak, setiap orang tua itu ketika dia bertanya, kapan, setelah itu, waktu kamu udah serius, dia akan interogasi kamu. Kenapa cepat-cepat? Padahal awalnya dia nanya kapan. Itulah orang tua. Nah, tapi saya baca satu hal. Gini, waktu ditanya kapan, saya melangkah. Namun setelah itu, pasti ada dalam tanda kutip penolakan. Tapi sebenarnya bukan penolakan. Namanya orang tua, dalam sisi perempuan, itu pasti mau anaknya itu dijaga, dia besarin dari kecil, kan, terus jadi besar, sekolah semua. Dia kan pasti punya pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kita yang sebagai laki-laki kita harus siap menjawab. Makanya untuk pendengar podcast ini, kenapa saya bilang pacaran itu perlombaan? Sebenarnya bukan perlombaan mendapat pacarnya, namun mempersiapkan diri kamu, mempersiapkan jawaban, dan sebagai hal. Kalau kamu udah dapat pacar, namun setelah dapat pacar ada pertanyaan dari calon mertua, kamu nggak bisa jawab, kamu nggak bisa meyakinkan, karena kamu nggak siap. Ketika kamu nggak siap tersebut, akhirnya mungkin itu adalah berkat kamu, namun kamu nggak siap, berkat itu juga bukan jadi milik kamu juga. Intinya tadi kan kayak Jessica bilang, sebelum kita menikah kita harus bahagia dengan diri kita sendiri. Karena sesudah menikah pun kita harus memberi kebahagiaan. Kita sudah punya pasangan, kita memberi kebahagiaan. Makanya firman Tuhan itu luar biasa. Katakan apa? Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kamu nggak bisa mengasihi dirimu sendiri, kamu nggak bisa terima dirimu apa adanya, kamu nggak bisa berdamai, bagaimana kamu bisa mengasihi orang lain? Gitu. Puji Tuhan. Beda memang jawabannya ya, Oyeng ya. Mantap sekali. Nah, buat pendengar juga nih, buat para pendengar POPY nih, Nah, buat teman-teman yang lagi dengerin, kalian juga bisa nih
mengambil satu pengalaman dari Yes. Coach Singgi sama Jesna. Benar, Terburu-buru itu tidak bagus. Tapi kalau memang tidak ada deadline, kita tidak ada tujuan juga nggak baik juga ya, Go ya berarti ya. Nggak ada goalsnya gitu. Betul. Oke. Gila. Banyak dalam. Makanya kan gini loh, seseorang itu harus punya target. Namanya hidup harus punya target, harus punya deadline. Namun terkadang deadline sama target itu bisa sorong, itu normal. Tapi orang nggak punya target deadline, pasti iya. Makanya Tuhan itu berikan kita di atas target sama deadline, yaitu namanya visi. Nah, visi itu untuk menuntun kita supaya setiap apa yang kita kerjakan tertib. Makanya firman Tuhan katakan apa? Serahkanlah segala perbuatanmu, maka apapun yang menjadi rancanganmu menjadi berhasil. Bisa berhasil nggak rancangan kita, target deadline kita? Bisa. Namun satu, serahkan ke Tuhan dong. Kalau kamu serahkan ke Tuhan, ya saya yakin dan percaya, visi itu juga milik kamu. Amin. Amin. Tapi kita juga harus bedakan ya. Kayaknya ini hostnya ini butuh asupan sumber banyak ini kayaknya. Tidak ada pertanyaan dalam hatinya. Apakah kita bisa balik bertanya? Saya juga istrinya Sebenarnya ini gitu ya. saya dari tadi lihat Jesnet ini kayak, waduh suamiku ini berbeda ya. Iya, apa jadi dia bilang visi, aku baru keingat gitu dulu ya, kayak kalau orang nggak tahu ya, mungkin pasangan lain gitu kan kalau pacaran, yaudah yuk pacaran. Ini enggak, udah tadi satu ya, ini perbedaan bapak. Satu, pre-official dating. Ini mungkin kalian bisa contek, saya terserah gitu. Jangan ditiru. Saya tidak mau bertanggung jawab hak paten masing-masing. Sudah. Ada disclaimer ya tuh. Sebelum udah selesai, udah pre-official dating pun kita ngobrol berdua kayak udah mau ujian aja gitu. Kayak kalian tau gak kayak, jadi gini loh. Jadi visi saya ke depan tuh gini. Gitu, ya ampun kayak aku kayak, ya ampun ya orang serius banget. Padahal kayak aku sendiri kan pacaran gak burung, gak mikirin sampai kesana atau apa. Ini kayak dia udah tahu ini visinya kayak gini, ini kayak gini. Kamu mau nggak gitu? Kamu bisa nggak gitu? Yuk mau bareng-bareng nggak satu visi ini segala macam gitu. Jadi kayak wah ini. Jadi flashback zaman dulu. Habis ini dimasakin makanan enak. Indomie. Oke, paham. Berarti kalau masalah ditanya untuk terburu-buru orang tua, ya kalian sebenarnya mengalir tapi tetap pada pegangan visi Tuhan lah, waktu Tuhan lah. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Buat pendengar podcast juga. Yes, ya. Benar. Aman sekali. Nah, ini ada pertanyaan juga. Ini pertanyaannya sih ya umum lah. Nah kan biasanya kita itu kalau lihat orang lain udah memulai hubungan duluan itu kadang kan ada minder kan. Jadi kayak ya lihat itu kayak waduh ada yang kurang gitu. Nah itu wajar nggak sih punya rasa minder gitu? Kalau misalnya lihat orang yang sudah punya hubungan kita kayak ya gitulah, itu wajar nggak sih? Kok Menurut aku wajar, ya pada umumnya itu wajar. Soalnya beberapa temanku pun bahkan yang cowok juga seumuranku belum pernah pacaran sama sekali sampai sekarang gitu. Terus dia nanya, Jess kapan yang gue pacaran? Jess apa gue asal tembak aja atau apa, kayak very desperate gitu kedengarannya gitu kan. Terus aku kayak gak usah lah ngapain dulu segala macam gitu kan. Wajar kalau misalnya merasa minder. Kenapa? Karena mungkin kayak teman-teman di sekitar kita udah ada yang punya anak, udah ada yang menikah, udah ada yang punya pacar, kok gue masih single-single aja gitu kan. Mungkin ngerasanya gitu. Cuman yang aku pengen ingetin satu tadi sih, kalau kamu udah bahagia dengan diri kamu saat ini, buat apa minder? Soalnya kan dengan kamu sendiri juga kamu udah menjadi berkat nih. Sedangkan sementara kamu lagi mempersiapkan diri kamu yang tadi Ko Singgi bilang,
kamu udah jadi berkat juga. Kan kita nggak tahu kalau misalnya waktu Tuhan kapan nih datangnya pacar kita atau pasangan hidup kita gitu. Biar kita pokoknya mempersiapkan diri kita, happy with ourselves, be grateful. Pada akhirnya nanti kalau udah waktunya pasti dipersiapkan gitu, ada gitu. Kalau menurut aku gitu sih. Amin. Jadi gak usah minder. Boleh ada sedikit pertanyaan nggak nih? Tiba-tiba sebelum Singgi jawab, boleh nggak ada sedikit pertanyaan nih? Boleh. Ada yang dari Jesnat kan ada yang bilang kita harus bahagia dengan diri kita sendiri ya Jesnat ya, benar ya. Nah biasanya nih yang muncul maksudnya di masyarakat atau di lingkungan kita biasanya gini, hati-hati loh, jangan terlalu kelamaan sendiri, nanti terbiasa sendiri, ntar lupa loh harus punya pasangan, jangan kebiasaan apa-apa terlalu mandiri. Ini untuk pihak cewek ya Jesnat. Kalau cowok kan terlalu mandiri itu lebih baik ya. Iya. Kalau ini biasanya banget ya. Ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Nah kira-kira menurut Jesnat itu kita nih sebagai cewek ya, sorry ya, gimana ya kita untuk sedikit menghadapi? Aku setuju banget. Bener-bener. Soalnya kenapa? Soalnya sebelum aku ketemu Ko Singgi, aku merasa aku udah cukup dengan diriku sendiri. Soalnya kenapa? Kayak tadi aku bilang aku udah happy dengan diri aku. Maksudnya aku juga udah kerja, aku bisa menghasilkan apa seenggaknya untuk target aku saat itu udah aku capai lah istilahnya gitu. Tapi satu, kita nggak boleh lupa gitu. Tuhan ciptain Adam dan Hawa, bukan Adam doang atau Hawa doang gitu. Jadi yang namanya cewek atau cowok, ya kita saling butuh gitu, membutuhkan. Ada yang misalnya kita nggak mampu, mungkin pasangan kita mampu gitu. Jadi bahagia dengan diri sendiri betul, tapi kita nggak boleh lupa back to the Bible. Tuhan ciptain tuh pas sepasang loh, nggak cuma Adam doang, nggak cuma Hawa doang gitu. Kenapa? Karena kalau kita merasa kita bahagia doang dan diri kita sendiri, kalau kita merasa nggak butuh punya pasangan, ujung-ujungnya kita akan menjadi manusia yang egois, betul lah. Karena apa-apa gue bisa sendiri, gue bisa ini, gue bisa itu, ngapain gue punya pasangan? Dan akhirnya kita jadi orang yang egois dan kita nggak sadar gitu. Jadi bahagia boleh, tapi gak boleh lupa juga kalau misalnya kita tuh harus memberi, entah itu pasangan atau misalnya pokoknya jadi berkat gitu loh, ya gitu loh. Ngerti gak sih pas kok gitu loh? Paham Bu Jesnat, paham. Tapi dapet kan ya maksudnya gitu ya. Iya ya Bu, mungkin kalau boleh aku recap maksudnya Jesnat seperti ini. Ya kita memang harus bahagia dengan diri kita sendiri, tapi kita harus tahu juga kita juga punya visi dari Tuhan, kayak gitu ya. Beranak cucu lah, atau banyaklah memenuhi bumi. Oke. Betul ya Bu Jesnat. Boleh dilanjut kalau Pak Singgi? Sebenarnya sih pertanyaan kamu itu mau saya jawab tadi langsung. Waduh. Ya, soalnya gini, saya pikir gini, pertanyaan yang ini kan tanya, kita lihat teman kita punya pasangan, kita minder nggak? Wajar nggak? Itu wajar, namun nggak boleh diwajarkan, karena hukum Tuhan apa? Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kamu nggak bisa mengasihi diri kamu dengan kondisi kamu sekarang, gimana kamu bisa mengasihi orang lain ketika kamu punya pasangan? Kalau kamu punya contohnya, kalau di negara biasa mungkin kita punya kumpulan orang itu suka cepat punya pacar. Tapi kalau negara maju, Korea, Singapura, Jepang, mereka suka hidup selibat. Nah, saudara tahu selibat? Nah, itu hidup sendirian, saudara. Makanya susah. Hidup itu nggak selamanya kita bisa bilang mutlak. Nah, hidup itu bisa relatif. Yang mutlak cuma Tuhan saja. Contoh, belum punya pacar, contoh SD suka SMP suka SMA mau punya pacar, kuliah mau punya pacar, setelah kuliah punya pacar, setelah kuliah harus mendapat kerja. Sudah dapat kerja, dapat pacar, pengennya cepat nikah. Setelah pengen cepat nikah, pengen cepat punya anak. Setelah punya anak, pengen cepat Tuhan Yesus cepat datang. Kan salah juga, gitu. Berarti kan hari ini, setiap kita itu ada porsinya sendiri, ada waktunya sendiri.
harus cari visi Tuhan, kembali ke firman. Namanya manusia, mungkin perempuan bisa independen. Kenapa sebenarnya belum bisa perempuan independen? Laki-laki independen itu wajib. Perempuan bisa nggak? Bisa. Namun ketika bersatu, kalau memang jodoh, pasti lebih kuat. Karena perempuan itu penolong. Contoh, terakhir. Kalau kamu main catur, raja itu bisa ke arah mana saja. Namun cuma satu langkah. Namun ratu, dia bisa kemana aja, berapapun langkah. Tapi raja, kalau dia mati, permainan habis. Yang bisa melindungi raja, ada ratu yang bisa kemana aja. Hari ini, bisa aja kondisi ada yang laki-lakinya bagus. Atau kebalik juga. Tapi laki-laki harus tetap sebagai imam. Kalau dia tidak menjadi imam, hubungan itu akan hancur. Perempuan harus tetap menjadi penolong. Kalau nggak jadi penolong, dia nggak bisa berapa langkah ke arah manapun. Tapi rajanya mati, tidak akan terjadi hubungan kan. Itulah. Paham. Filosofinya sangat tepat ya. Sangat gampang juga ya untuk dimengerti. Oke. Kita bisa lanjutkan nih di sini. Kalau menurut kalian berdua ya, risiko yang kita ambil ketika kita dalam relationship atau sedang menjalani hubungan atau kita lagi single terus kita mau masuk dalam sebuah hubungan, ketika kita terburu-buru, bukan hanya waktu mau cari pacar ya, waktu ketika dalam relationship lalu mengambil keputusan untuk menikah, mungkin yang lebih gampangnya adalah biasanya pihak perempuan. Ada deadline tertentu yang tertanam di masyarakat atau lingkungan kita, kayak kalau sudah umur segini, ayo nih, kapan, cepet. Kalau kamu, yang aku tahu dari temanku nih, kalau misal 3 bulan lagi kamu nggak serius, aku cari yang lain, kayak gitu. Tiba-tiba sudah ya goodbye sama orang lain, misal seperti itu. Nah, gimana nih, ada resiko nggak yang kemungkinan terjadi ketika hubungan itu dimulai dengan terburu-buru? Ya resiko pasti ada ya. Semua yang terburu-buru dan tergesa-gesa juga kan nggak baik. Kayak mie instan juga kan enak, namun kan nggak sehat gitu lah. Namanya hidup itu butuh proses gitu. Tekanan bisa datang dari siapapun, namun namanya hidup kamu yang jalani. Visi itu ada milik kamu. Masukan orang, nasihat orang cuma bisa kamu dengar, bisa kamu terima, bisa juga kamu nggak terima. Pada akhirnya yang akan menanggung itu ya kamu sendiri. Jadi dalam suatu hubungan itu tidak boleh tergesa-gesa, harus berdoa. Karena ketika menikah itu bukan cuma kamu sama pasangan kamu loh. Itu latar belakang kamu dan latar belakang pasangan kamu, keluarga kamu dan keluarga pasangan kamu, hobi kamu dan hobi pasangan kamu. Sesuatu yang kamu nggak suka dan sesuatu yang pasangan kamu nggak suka, itu akan menjadi satu. Kalau kamu nggak siap, kamu nggak akan menjadi berkat. Malah berkat itu kasarnya akan menjadi kutuk atau masalah. Namun kalau kamu sabar, yang harusnya masalah itu bisa jadi berkat karena berkumpul menjadi satu. Gitu. Iya. Kalau dari Jason mungkin ada tambahan? Nih aku nambahin dikit doang karena lebih oke ya kan. Tekanan kan pasti ada ya. Tapi kalau misalnya ada terjadi sesuatu sama kamu dari pasangan kamu, kan orang lain tidak tahu. Kan kamu dari pasangan kamu, jadi jangan terlalu tekanan tersebut gitu. Tapi lebih fokusin aja untuk ya kamu dan pasangan kamu ini memang kalau kamu udah punya visi, ikuti visi itu gitu. Jangan ikuti visinya tekanan atau ikuti tekanan dari orang lain atau lingkungan kamu. Gitu. Soalnya ya hubungan itu kan jalannya kamu sama pasangan kamu. Jadi apapun yang terjadi balik lagi ke kalian berdua gitu. Resikonya.
Terus buat apa buru-buru kalau misalnya akhirnya pisah, kalau misalnya akhirnya nyesel gitu, kayak aduh coba gue kenal lu lebih lama ya gitu. Ternyata lu hobinya kayak gini, ternyata lu suka kayak gini ya, ternyata kayak gini gitu. Jadi daripada banyak menyalahkan di masa depan, mendingan banyak cari tahu dulu nih gitu, banyak menerima dulu nih, belajar dulu nih di masa sekarang gitu. Istilahnya gini loh, Rea sama Otnil, kita ujian cuma 1 jam, kita belajarnya bisa berjam-jam kan. Kita mau masak ayam goreng mentega, itu mungkin persiapan ke pasar dan segala macam, mungkin bisa 4-5 jam. Namun menikmatinya cuma 1 jam. Berarti namanya hidup itu perlu kesabaran. Namanya persiapan itu pasti akan makan waktu lebih lama daripada kenikmatan. Oke. Boleh ada sedikit satu case nggak yang aku tanyakan? Contoh, kita kan di masa pandemi ini kan terbatas kegiatan kita bertemu sama orang, bagaimana kita bersosialisasi kan terbatas. Nah, di zaman generasi milenial nih, kan banyak yang pakai online dating. Nah, pasti bukan satu hal yang tabu lagi lah untuk generasi milenial ini, untuk kita saling bersosialisasi, karena juga ada COVID, ada beberapa pandemi juga nggak memungkinkan kita untuk saling bertemu. Menurut kalian ada sebuah hubungan yang dimulai dengan kita saling tidak tahu satu sama lain, kan itu dari online, yang pasti jelas-jelas kita nggak pernah ketemu kan, kita lihatnya online, lalu masuk ke dalam tahap pacaran, belum ketemu tapi sudah pacaran. Nah, kalau sudah pacaran pasti kan maunya, ini anggap saja misal kedua belah pihak memang umurnya sudah cukup untuk menikah, bertemu lalu langsung mengadakan pernikahan. Kira-kira case-case seperti itu, tanggapan dari kalian itu gimana sih dengan adanya online dating yang sekarang mungkin digembar-gemborkan banyak pasangan yang sukses? Kira-kira gimana tanggapan dari kalian melihat ini? Bapak mau jawab dulu? Jawab dulu aja. Saya dikorbankan. Kalau aku jujur, aku yang dulu ya kayak menentang online dating 100%. Gitu. Kayak aku, lu ketemu aja belum tentu cocok, apalagi ini virtually gitu kan istilahnya. Kayaknya nggak mungkin deh segala macam. Tapi setelah case by case gitu, setelah juga aku lihat ada teman-teman yang berhasil memang kayak gini-gini gitu, aku nggak menentang 100%, nggak pro dan kontra segala macam. Cuman tadi ada satu hal yang Rere bilang tuh yang menurut aku menarik ya. Jadi kenalannya kan virtually nih, kenalannya kan online ya kan. Menurut aku itu nggak salah gitu. Cuman untuk memutuskan pacaran dulu sebelum ketemu, menurut aku itu sedikit terburu-buru atau tergesa-gesa gitu. Walaupun during pandemi gitu istilahnya. Toh pandemi juga kan, kalau kalian pacaran juga onlinean juga kan gitu. Makanya terburu-buru istilahnya gitu. Kayak nggak bisa ketemu sering-sering juga gitu. Boleh-boleh aja, kalau aku nggak masalah. Ya istilahnya bertemanlah gitu seluas mungkin. Kalau kalian deket pun nggak apa-apa. Tapi kalau sampai pacaran belum ketemu, kalau aku secara pribadi aku nggak yakin sih gitu. Soalnya kan pacaran kan otomatis berarti aku bakal teleponan misalnya sama orang ini setiap hari, SMS-an, berarti istilahnya ada sebuah keterikatan lah kayak gitu. Apakah aku mau terikat dengan orang yang aku belum lihat secara fisik atau apa gitu kan, bisa aja dia pakai foto palsu ya kan, Pak Seroy gitu, terus dia ngomong apa segala macam, kita nggak tahu gitu. Jadi menurut aku nggak masalah untuk kalian online dating gitu, tapi jangan sampai ke tahap pacaran kalau bisa. Nah kalau tahap pacaran, buat aku pacaran itu serius, bukan buat main-main gitu. Jadi kalau aku memutuskan pacaran berarti aku ada targetnya ke depannya gitu. Oke. Mantul. Pak Singgi mungkin ada yang ditambahkan lagi atau sangat puas dengan jawaban? Sudah cukup, sangat puas. Cuma menambahkan sedikit. Nah, kalau saya sih simpel. Kalau jodoh itu kan di tangan Tuhan. Kalau jodoh pun kalau lari nggak kemana. Terus ada lagu juga, jodoh pasti bertemu gitu. Dan jodoh pasti berlalu.
Cuma kan intinya ada yang dekat nggak jadi, ada yang jauh juga bisa jadi. Kayak saya sama Jason ini LDR. Kalau dibilang ketemu sering juga enggak. LDR juga virtual. Namun intinya poinnya itu tidak boleh tergesa-gesa. Gitu loh. Makanya firman Tuhan katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Udah jaga dan waspada. Kamu ketemu face to face juga, kamu harus menjaga dan waspada. Apalagi online dating, salah enggak, boleh enggak, jaga dan waspada. Karena itu yang menentukan ke depan. Kalau kamu bisa jaga dan waspada dalam tahap pengenalan, kamu juga nanti bisa menjaga dan mewaspadai keluarga kamu yang sudah bersatu daripada gangguan daripada luar juga. Gitu. Apalagi sekarang lagi hot saudara yang namanya pelakor gitu. Kalau kita nggak bisa komitmen dari awal pacaran kita tergesa-gesa, berarti kita kan nggak bisa menjaga waspada. Karena tantangan itu akan terus muncul. Ketika nanti nikah, kita pun harus menjaga keluarga kita, waspada, supaya jangan sampai diganggu dari pihak luar juga. Intinya, pokoknya harus menjaga waspada dan jangan tergesa-gesa. Jangan main sama Pak. Itu pesan tersendiri tuh kayaknya. Pesan tersendiri. Harus ada konsolidasi ya. Kuat. Jadi sebenarnya kalau di sini yang kita lihat online dating tidak salah, tapi mungkin eksekusinya yang perlu ada pertimbangan. Eksekusi. Gitu. Iya. Soalnya kayak kita berdua aja sebenarnya juga dekatnya virtually kok, online kok, gitu kan jauh. Si di China aku di Aussie gitu. Tapi memutuskan untuk pacaran segala macam kan tadi ada Rusia, ada perjanjian juga macam lah gitu. Jadi ya aja. Iya. Nah, lalu lanjut ini kan tadi udah bahas tentang buru-buru kan. Jadi resiko apa? Nah sekarang kalau misal kita mau lanjut ke step yang lebih tinggi lagi, anggap aja pernikahan. Nah standar-standar yang diperlukan itu apa sih? Kan tadi, yaitu tadi buru-buru itu gini. Setelah kita anggapannya sudah konsolidasi kan, tadi kan online dating bla bla bla, pentingnya konsolidasi kan. Nah, ini step selanjutnya itu standarnya yang diperlukan itu apa? Koko Singgi dan Cici. Berarti ini apa? Persiapan sebelum menikah. Nah, standarnya boleh kok. Mau melangkah ke step selanjutnya itu standarnya apa-apa. Biar enggak. Kalau dari saya sih satu, harus konfirmasi Tuhan. Oke. Kenapa? Karena kalau saya bilang financially harus siap. Ada orang yang siap financially, pas dia menikah, finansialnya hancur juga. Bisa ngomong. Ada orang yang nggak punya finansial yang kuat. Namun ketika menikah, taat, dia punya finansial juga terbangun juga. Makanya saya nggak mau bahas ke arah itu. Pokoknya yang pertama harus ada konfirmasi Tuhan. Kedua, konfirmasi orang tua. Ketiga, sudah Tuhan konfirmasi, orang tua mengkonfirmasi, kamu pun harus mengkonfirmasi diri kamu sendiri bahwa ini dari Tuhan dan kamu bertanggung jawab bahwa ini pemberian Tuhan. Ibu J. Jawaban saya udah di semua. Saya cuma mau ingat tentang jawab. Mungkin Mbak Singgi jawab sesuai fungsinya. Iya. Kalau Pak Singgi tadi kan ada kita mengkonfirmasi ya. Ada sedikit pertanyaan, mengkonfirmasi sama memaksakan kehendak. Bagaimana nih cara membedakannya? Mengkonfirmasi orang tua sama memaksakan kehendak ke orang tua nih. Jangan-jangan. Beda. Kalau memaksakan kehendak, tahu, gitu. Pasti konflik. Gitu lah. Kalau mengkonfirmasi ke orang tua, ada pertanyaan.
dan kita bisa siapkan jawaban. Nah, kenapa saya bilang waktu kita suka sama seorang, bisa aja kita bilang itu konfirmasi Tuhan. Padahal itu bukan konfirmasi Tuhan, itu bisa juga. Karena kita punya kehendak lebih kuat memaksa, pikiran kita memanipulasi perkataan kita, menganggap semuanya oke, padahal not oke. Gitu. Hasilnya bisa kita lihat ketika kita mendekat dengan pasangan kita, masalah bisa terjadi. Namun ketika masalah terjadi, harus terselesaikan. Kalau masalah yang terjadi tidak terselesaikan, menambah konflik lagi, menambah masalah lagi, kita harus pertanyaan. Mungkin ada sesuatu yang kita harus koreksi. Gitu. Itu mungkin menjadi tanda konfirmasi, loh, mungkin ini bukan dari kamu. Gitu. Jadi kalau memaksakan feedback tuh kayak lingkaran setan gitu. Ya, muter lagi. Kalau misalnya konsultasi kan susah, banyak tantangan tapi ada solusi. Yes. Ada titik terang. Betul. Soalnya kan kalau lingkaran setan itu masalah satu muncul konflik lagi, muncul lagi, muter lagi kembali konflik lagi, muncul lagi. Namun kalau sama Tuhan nggak menjanjikan nggak ada masalah kan. Namun habis masalah satu, timbul masalah yang lain, namun masalah yang satu terselesaikan. Masalah kedua mungkin lebih susah. Ada jalan. Namun ada jalan kamu selesaikan, ada jawaban lagi, ada hikmahnya. Gitu. Jadi seakan-akan kita hidup itu bertumbuh terus, gitu. Namanya pertumbuhan pasti melahirkan kompleksitas. Namun kalau kita nggak bisa deal sama kompleksitasnya, kita nggak bisa urai, iman kita nggak akan bertumbuh. Siap. Jadi untuk Rere atau Otnet, apa ada yang perlu dikonfirmasi? Didoakan saja. Apa boleh doakan sekarang? Masalah adalah berkat nih. Siap. Nanti kita ada sesi doa sendiri lah ya. Haleluya. Doa pasangan sih Indonesia. Doa anjing jodoh mungkin. Upi, empowering true sharing. Iya, mungkin gini Pak. Setelah kita tadi tanya tentang resiko, tentang bagaimana keputusan-keputusan yang diambil secara terburu-buru, mungkin pendengar podcast hari ini atau episode ini juga ada semakin kayak bukan minder ya, ada hal-hal keraguan yang timbul gara-gara kayak, kok aku nggak ada jawaban dari Tuhan ya, kok aku nggak ngerti ya ini jalan Tuhan seperti apa. Mungkin kan ada seperti itu, aku sudah dekat sama cowok A, kayak gitu, ada cowok B, kok aku ketika tanya Tuhan ya begini-begini aja, seperti itu ya contoh. Nah, insecure. Ya, mungkin bahasa milenialnya insecure kayak gitu, mau deket cowok A, kok tiba-tiba cowok A ini ada hal yang kurang paham, maksudnya kurang cocok, nanti cowok B kurang cocok. Jadi menimbulkan satu kekhawatiran atau ketakutan dalam menjalani satu hubungan kan akhirnya. Nah, buat Pak Singgi sama Jesnat nih, kira-kira hal apa sih atau pemikiran apa yang harus anak muda ini punya sebelum kita itu punya suatu hubungan, atau supaya kita itu juga nggak minder untuk memulai suatu relationship gitu loh. Boleh siapa dulu nih? Gimana? Jadi dia pertanyaannya itu bagaimana kita bisa yakin ini konfirmasi Tuhan, ya. Supaya kita tuh bisa ambil langkah untuk maju, supaya jangan salah. Kadang-kadang pun kita bisa notabene mungkin rohani, kita melayani. Namun itu membuat kita punya insecure, kita takut ambil keputusan. Toh pada intinya jodoh di tangan Tuhan. Kita harus mendekat sama Tuhan. Tapi kalau kita nggak ambil jodohnya, di tangan Tuhan terus gitu. Aku masih nggak mau dengar. Gampangnya seperti ini, Jesnat. Nggak apa-apa. Jadi gampangnya seperti ini. Kita sebagai anak muda itu sebelum memulai hubungan, hal apa yang harus ada di kita dulu sebelum kita memulai suatu hubungan. Karena ketika kita kalau mulai suatu hubungan, kan pasti
teman-teman di sini mungkin sebelum memulai satu hubungan dia ada insecure, nggak pede sama dirinya, ada ketakutan nanti kalau jadian nggak serius putus gimana. Nah, untuk mengatasi hal-hal seperti itu, anak-anak muda hari ini yang dengar podcast ini, mereka itu harus seperti apa sih, Jesnat, dalam dirinya dia? Kalau mungkin Jesnat tadi Jesnat bilang harus bahagia dulu. Nah, realisasinya bahagia itu seperti apa gitu loh contohnya? Jadi sebelumnya aku mau menyatakan ini bukan settingan ya guys. Tadi apa ada. Oke, kalau aku mempersiapkan diri kita sendiri dulu ya, gitu sebelum punya pasangan. Mempersiapkan dalam arti apa? Banyak orang bilang gini, ya udah kalau dia suka sama lu, dia cinta sama lu, ya dia mesti terima lu apa adanya dong. Gitu. Tapi konotasi apa adanya itu yang negatif, yang kayak ya kalau emang misalnya malas ya dia mesti terima lu malas gitu. Yang misalnya kurang pintar atau nggak mau belajar, ya udah dia mesti terima lu yang nggak mau belajar gitu. Jadi menurut aku ini salah gitu. Terima apa adanya itu, kekurangan itu bukan dijadikan suatu alasan gitu. Justru mempersiapkan diri kita apa. Misalnya contoh gitu, kan cewek kan paling suka, aduh gue gendut nih, aduh gue mesti diet nih apa gitu. Tapi nggak pernah terrealisasi gitu kan. Untuk para wanita, terusnya sini, diet starts tomorrow gitu. Tapi masa tuh udah jadi setiap hari ngeluh dong, aduh gue gendutin, aduh gue ini, tapi nggak ada usahanya gitu loh. Jadi kita mempersiapkan diri nih, mulai dari makan sehat, olahraga, itu untuk fisik mungkin gitu. Untuk mental misalnya, ketika kita dapat masalah, kita belajar sabar, belajar bertanggung jawab, gitu. Itu mempersiapkan diri kita gitu, fisik, mental, atau secara rohani gitu. Misalnya ketika pacar kita nantinya nggak benar lah, nawarin kita yang nggak benar, merokok atau apa segala macam, kita bisa mempersiapkan jawaban yang nggak menjudge dia, tapi justru mengirim dia ke tahap yang apa, ke Tuhan gitu, ke yang baik gitu, bukan duniawi gitu. Jadi mempersiapkan diri sendiri secara mental, jiwa, rohani, dan kalau bisa pun walaupun finance tadi Ko Cindy udah bilang nggak menentukan, betul, tapi bukan berarti kita terima padanya, ya gue nggak kerja, kan terima padanya, kan gue cinta dia, ya makan cinta, kan nggak bisa kan makan cinta kan ke warung, bu beli nasi dong, bayarnya kayak apa, cinta pokoknya sekarang nih itu kan nggak bisa kan ditimpuk nasinya gitu teman-teman. Jadi ya sama, kita sebelum punya pasangan kita harus mempersiapkan diri nih gitu, entah kita secara fisik tadi yang aku bilang gitu, secara mental, secara apa, bahkan secara finance juga berusaha gitu, berkarya, membuat sesuatu kayak gitu. Jadi mempersiapkan diri sih kalau aku. Jangan, bukan berarti cinta apa adanya ya cinta apa adanya, nggak gitu. Kita pun pasti menuntut pasangan kita kan dia bertanggung jawab, dia sehat, dia apa gitu. Jadi jangan cuma mau nuntut tapi nggak mau dituntut. Keren. Jadi para pendengar juga jangan maunya menuntut pasangan atau menuntut memiliki pasangan yang terbaik, tapi diri kita juga belum menjadi versi yang paling baik gitu ya. Jangan menuntut gue pengen punya pasangan terbaik tapi nggak mau dituntut jadi yang terbaik juga gitu kan. Aku pengen punya pacar seroi. Tapi ya udah gue gini-gini aja gitu kan, keluar rumah nggak mandi, ya udah seroi, gak usah seroi gitu, tetangga sebelah juga males ya kan. Iya, berarti di sini kalau boleh disimpulkan, mungkin para pendengar Popeye kali ini juga banyak yang sudah ngelis nih, kayak calon jodoh atau calon pacar, ganteng, cantik, kayak gitu ya. Sukses dan lain-lain, tapi nggak ada actionnya gitu ya Jesnat. Cuma ditulis-tulis aja gitu, nggak ada actionnya, nggak ada action untuk mendekatkan diri ke Tuhan, nggak tahu visinya apa. Itu yang paling parah mungkin ya buat teman-teman mungkin yang dengar hari ini. Kalau kalian sudah punya list jodoh mungkin ya, sudah tulis-tulis gitu. Ya, kalau udah punya list, ya jadi list itu gitu kan. Gue pengen punya pacar ganteng, tapi sendiri amburadul. Gimana ya kan? Iya, padahal sudah ditumpang tangan berapa pendeta gitu misalnya, sudah didoakan berapa orang.
Tapi kalau kita sendiri nggak ada action, kita sendiri juga belum dekat sama Tuhan, mungkin bisa jadi Tuhan belum bisa berikan karena mungkin para pendengar di sini atau termasuk kita yang masih single juga belum gitu loh, belum ada di part yang terbaik dari versi diri kita ya. Saya mungkin masih single. Waduh. Ini single ini. Yang teman-teman yang single juga nggak boleh insecure ya, Jesnat. Nanti, biasanya ada pertanyaan, Jesnat, ini aku sudah pelayanan nih, sudah dekat sama Tuhan, sudah mendoakan sampai tumpang tangan, tumpang apapun ditumpang nih, Jesnat. Kok jodohnya belum datang? Malah membuat insecure. Gimana tuh kira-kira ya? Untuk lebih percaya sama diri sendiri. Sebenarnya kalau insecure itu nggak cuma waktu jomblo insecure kok. Aku udah jadi seorang istri, aku juga insecure kok. Apakah kayaknya istri dia kok setiap hari kayak cakep ya gitu kan? Kayak aku nonton drama Korea kok bisa setiap hari make up, pakai baju bagus gitu. Apakah aku menjadi istri yang cukup baik buat suamiku gitu? Itu juga bukan insecure gitu. Apakah aku masakanku udah kayak Michelin star gitu kan? Waduh. Jadi insecure ngurus anak masih cakep gitu ya. Jombloan atau orang yang enggak di tahap apapun di dalam kehidupan kita akan selalu merasa insecure. Betul. Jadi jangan terlalu ini sih kalau insecure atau makin khawatir, makin looping. Kayak ibaratnya kalau komputer itu muter terus mati, bos. Bye-bye. Mungkin juga semakin insecure, semakin buat kita keburu-buru ambil keputusan ya itu tadi. Yes. Iya. Gimana nih Yeng? Hari ini kita dapat pelajaran nih. Kira-kira dari Oyeng yang didapat apa nih? Wah, banyak sih. Hampir semua itu saya resapi kayak wow, dapat insight baru. Mantap. Resapi maknai nikmati ya. Oh. Siap ya. Wih. Tapi insecure parts of life. Pasti semua orang merasa insecure. Jadi jangan cuma merasa kok insecure ya. Karena semua orang juga merasa insecure. Setiap orang punya insecure masing-masing. Setiap orang pengen sesuatu itu tuntas dengan cepat. Namun namanya hidup itu butuh proses. Menikmati. Ada yang bisa dapat mungkin umur 20, ada yang 30, ada yang mungkin sudah baik, mungkin akan dapat lebih baik lagi. Makanya kembali lagi, kan insecure itu adalah part dari diri kita. Firman Tuhan katakan apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu, insecure ada kekhawatiran, anxiety kepada Dia, sebab Dia yang memelihara kamu. Kalau kamu nggak bisa serahkan, bagaimana Tuhan memelihara kamu? Ubah insecure menjadi bersyukur, boy. Halo. Ya dari kotinggi aku C, dari kotinggi. Bahasa yang jeru gitu itu. Ada jargonnya ya. Jargon. Dari insecure jadi bersyukur luar biasa. Mantap. Nah, ini kan kita sudah sampai penghujung acara ya, Cirere ya. Betul. Nggak kerasa nih. Gila, ini sangat membara sekali. Nah, jadi dari kalian berdua nih, Koko, Singgi, Jesnat, ada nggak pesan-pesan buat para pendengar PPY ini yang ya mungkin masih ada insecure-nya lah atau apapun itu? Ada pesan-pesan kah? Kalau tentang status di KTP masih single tulisannya atau udah ganti pakai spidol kawin gitu kan. Orang cuma status. Kesan-kesan gitu ya. Gimana? Jangan suka liatin kehidupan orang lain lewat Instagram. Itu yang biasanya kita tuh insecure. Aku kalau udah kelamaan main Instagram pasti berasa kayak I'm not good enough, I'm not pretty enough, I'm not a good mother
gitu, not good vibes segala macam. Jangan terlalu melihat kehidupan rumput tetangga selalu lebih hijau. Jadi jangan terlalu fokus sama apa yang ada di sekitarmu nih, kayak oh dia udah pacaran, dia udah nikah, dia udah punya anak, ya toh gitu. Setiap manusia dikasih porsinya masing-masing. Tapi apa yang udah Tuhan percayakan dalam hidup kita, lakukan, bertanggung jawab, kerjakan, Tuhan pasti kasih bonusnya kok. Kita aja kerja di dunia, kalau kerjanya bagus dikasih bonus, dikasih insentif, masa Tuhan kita enggak gitu. Jadi jangan khawatir. Kalau dari Kosinggi? Jadi lakukan dan tanggung jawab ya Jasnat ya. Jangan lakukan tapi dengan asal-asalan nih. Nah, ada standar Norman. Oh. Kosinggi. Waduh, saya lagi. Kalau saya simpel. Hati-hati pakai mata, hati-hati pakai telinga. Jangan mata itu menciptakan skenario hidup kamu, jangan telinga itu menciptakan skenario hidup kamu. Karena Tuhan itu punya skenario sendiri dalam hidup kamu. Kamu lihat Instagram, kamu lihat orang lain punya kehidupan, kamu mau skenario orang lain. Kamu mendengar orang lain punya cerita, kamu mau skenario orang lain. Namun setiap hidup kita punya skenario-nya sendiri yang sudah Tuhan tentukan. Kembali ke firman, pakai mata Tuhan, matamu terang, tubuhmu terang. Pakai telingamu, mendengar firman, imanmu hidup, ada pengharapan, kamu bisa hidup di kasih itu. Pada waktunya, kamu akan mengasihi seorang, dan saya yakin dan percaya, waktu kamu mengasihi orang itu, Tuhan pun sudah memilih dia yang terbaik untuk kamu. Wih, mantap. Ya, Depan simpel Dewi kan, Nata jangan 2021. Wih, gile. Ini kamu settingan kan? Entah untuk keberapa kali nih sama bapaknya ini. Iya. Ini tiba-tiba malam ini banyak wangsitnya nih. Gila. Glory. Gimana, Ciriri? Kayaknya lagi nyatet deh. Gak apa-apa kalau mau private nanti gak apa-apa. 24 jam. Oh, Jadi kalau oatmeal sendiri gimana? Udah mantep ya oatmealnya? waduh, saya Jadi di pembahasan Surabaya. ini. Wah, saya itu ikut Pak Fen kita harus akhir-akhir ini, wah. Ya, Puji Tuhan intinya dong. ya, puji Tuhan. Amin. Nah, kan kita sudah sampai di penghujung acara ya, Kuko dan Cici. Thank you. Thank you, sudah bisa diajak omong-omong, sudah sharing-sharing, ya kan? Saling berbagi ini kan, ya sharing is caring kan. Kita mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Harap tim editor mohon menyunting dan mensensor supaya ini bisa menjadi berkat, bukan menjadi masalah yang kembali dalam jemaat PPY ini. Oke. Thank you semua ya. Thank you, Del. Nah, Yesus berkati semua ya. Bye. Thank you Regina. God bless. See you again in PPY. Nah, jadi sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Nah, mungkin ada yang punya pengalaman serupa, mau sharing juga, boleh DM aja di Instagramnya Yes Surabaya di @besyes.surabaya. Nah, nanti Instagramnya ada di tanganku. Aku nanti minta editornya suruh taruh sini. Aku kenal sama editornya, santai aja. Pasti ada di sini. Kalau nggak ada ya nggak apa. Nanti tak marahi editor. Nah, juga jangan lupa follow Instagramnya supaya nggak ketinggalan konten-konten yang ada di Yes Surabaya. Oke? See you on the next occasion. Bye-bye. God bless you all. Pupil, empowering true sharing.